Haleluya, Shalom, selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali. Walaupun di rumah saja, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan, kita nyanyikan lagu pujian penyembahan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Haleluya. Semuanya atas anugerah-Mu Tuhan. Terpuji Kami tidak nama-Mu. dapat balas kebaikan-Mu selain kami memuji dan memuliakan Amen. nama Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau Haleluya, tolong Tuhan. Yesus. Biarlah Tuhan. Engkau menjamah hati kami semua. Amen. Jemaat-Mu Haleluya. yang ada di rumah Tuhan Yesus. Haleluya, Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih. Terpuji. Kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Berikan kami hati yang penuh sukacita, damai Haleluya, sejahtera hanya Yesus. daripada-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Haleluya. Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai, kita nyanyikan pujian. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan, di tubuh, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Nama Tuhan, kita yakin percaya ada gerakan Roh Allah di tempat kita Amin. masing-masing kita berada. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dan menyanyikan lagu penyembahan. Curahkanlah. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
bisa terjadi sekarang ini. Kita berdoa, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Tak putus-putusnya kami mengucap banyak syukur kepadamu. Dan kami berterima kasih atas perlindungan, keamanan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh lewatin hari kemarin-kemarin. Sampai hari ini kami dapat beribadah kembali kepadamu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan ibadah kami, sekalipun di rumah masing-masing, tapi Engkau hadir bersama kami. Dengan urapan kuasa-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dan segala puji-pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami akan siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Syukur kepada Tuhan, kita boleh kembali dapat bertemu sekalipun di rumah masing-masing. Dengan keadaan yang ada, situasi kita belum bisa bertemu tatap muka bersama, tetapi saya yakin dengan ibadah-ibadah yang ada seperti ini, kita dapat bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan buka firman Allah dan kita akan mendengarkan firman Allah pada hari ini. Kalau minggu yang lalu, pada tanggal 21, 10 hari yang lalu, kita adakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan waktu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dan di sana Yesus terangkat, disaksikan oleh murid-muridnya. Dan kemudian sesudah Yesus naik ke surga dan lepas pandangan dari murid-murid, mereka pulang ke Yerusalem. Dan di Yerusalem firman Allah berkata, mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Selama 10 hari mereka bertekun di dalam doa bersama-sama. Kemudian Roh Kudus dicurahkan oleh Allah Bapa di surga. Dan kita masuk di dalam, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2. Hari ini adalah hari Pantekosta atau hari ketuangan Roh Kudus yang terdapat di dalam Kisah Rasul-Rasul. Jadi 10 hari sesudah Yesus naik ke surga. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, tapi satu-satu ayat ya. Kita baca. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit. Sekali lagi. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, tiba-tiba turun dari langit. Dan ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat bagian A saja. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, hari Pantekosta adalah hari ketuangan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu, kata firman Allah, datang dari atas, dari Bapa, dari langit, turun kepada murid-murid yang ada berkumpul pada saat itu. Dan Roh Kudus itu turun berbentuk lidah-lidah api dan datang kepada murid-muridnya. Saudara, saya ingin kasih tahu atau saya sampaikan kepada saudara-saudara, sekali lagi ingat, Roh Kudus itu turun dari surga, diberikan oleh Bapa. Jadi bukan diajar. Roh Kudus itu dari Bapa.
Sekali lagi, bukan diajar. Kalau sekarang ada yang sesama manusia mengajar kepada temannya, mengajar bahasa roh, atau sebagai pimpinan ibadah mengajar kepada jemaatnya berbahasa roh. Itu bukan di dalam firman Allah. Tapi firman Allah kita baca tadi, maka ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Itu adalah Roh Kudus dan berbentuk lidah-lidah. Maka ayat yang keempat dia berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu datang dari surga. Jadi sekali lagi, bukan diajar. Dan Roh Kudus itu datang di dalam kehidupan kita. Ini terjadi pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tapi itu Roh Kudus sudah ada kepada kita. Tinggal apakah kita akan membuka hati. Kata pujian tadi, bukalah hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Nah, jadi kita siap membuka hati. Jangan kita tutup hati. Roh Kudus tidak akan masuk dan bekerja bersama kita. Tetapi kita buka hati, maka Roh Kudus masuk di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Dia akan mengendalikan pikiran dan hati kita. Dan Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Apa yang Roh Kudus akan bekerja? Kita buka di dalam Yohanes. Yohanes pasal yang ke 14. Yohanes 14 ayat 26. Nanti sampai ayat yang ke-27, tapi satu-satu ayat aja supaya kita bisa simak. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, saudara perhatikan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Penghibur di sini, tetapi penghibur itu adalah huruf besar. Jadi penghibur daripada Allah melalui Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Penghibur dunia. Dunia bisa menghiburkan kita. Kita ke Ancol, kita ke Taman Mini, ada penghiburan. Tetapi itu hanya sementara. Tetapi penghiburan yang datang daripada Tuhan, penghibur yang datang daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus, maka itu akan kekal selama-lamanya. Jadi roh penghibur itu adalah yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus itu dari Bapa, diutus melalui Yesus Kristus buat kita semua. Dan Roh Kudus itu sudah ada. Sebab itu hati kita selalu terbuka untuk Roh Kudus bekerja. Dan apa yang firman Tuhan berkata? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia yang mengajarkan di dalam segala sesuatu. Sesuatu, segala hal dia mengajar kepada kita. Apa yang kita tidak tahu, dia akan ajar sehingga kita mengetahui semua. Dia akan mengajar di dalam kehidupan kita. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan selanjutnya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan kembali firman Tuhan yang kita sudah setiap dengar di dalam kebaktian, mengatakan bahwa jangan khawatir. Jadi apabila kita khawatir, kita ingat firman Allah berkata, jangan khawatir. Apabila kita takut, firman Allah berkata, Roh Kudus berkata kepada kita, jangan takut, jangan bimbang dengan situasi.
tantangan, persoalan yang kita hadapi. Seringkali semua firman Tuhan kita lupa. Tetapi kalau kita berseru, minta tolong kepada Tuhan dan Roh Kudus bekerja, Dia ingatkan kembali, Dia kuatkan kita. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Maka kita ada kehidupan baru, ada semangat yang baru. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan Dia akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya kasih contoh, anak-anak yang akan menghadapi ujian. Dia sudah belajar di rumah dengan penuh semangat dan mengerti. Dan hari hanya duduk di bangku sekolah, dia lupa semua. Apa yang dia belajar tadi malam atau kemarin di rumah, lupa. Padahal pada waktu di rumah dia mengerti. Dan kalau berseru kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin, ingatkan, dan segera Roh Kudus akan bekerja di dalam anak itu, sehingga ulangan atau ujian terisi semua, karena Roh Kudus mengingatkan kembali yang sudah lupa, yang kita sudah belajar. Contoh kedua, kita usia lanjut, saudara lupa barang di mana, kita berdoa, Tuhan, di mana ya yang saya taruh 1 jam yang lalu? Minta tolong kepada Tuhan. Pasti Roh Kudus akan ingatkan di dalam hati kita. Ibu lewat sedikit di situ, tante lewat sedikit di situ. Maka, oh iya, saya taruh di sini, saya sudah lupa. Ataukah barang itu terselip di mana, di kolong atau di mana? Cari setiap hari, cari, belum ketemu. Saudara, kita minta pimpinan Roh Kudus, karena itu adalah janji daripada Allah Bapa bahwa Roh Kudus akan menyertai kita. Dia akan ingatkan apa yang kita sudah lupa. Dan benar saudara, kalau kita berkata, Tuhan, Roh Kudus, ingatkan, tunjukkan di mana yang barang saya cari. Nanti hati kita berkata, coba nunduk sedikit. Ambil kayu, dikorek-korek barangkali tempat tidur. Maka datanglah barang itu. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, supaya kita selalu ada damai dan sukacita. Itulah yang pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia berkarya, baik dalam usaha kita, baik di dalam lingkungan rumah tangga kita. Kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, Dia yang akan mengatur, Dia yang akan mengendalikan, sehingga kita selalu hidup sejahtera, damai daripada Tuhan. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Dan ayat yang ke-27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, saudara, apa yang Roh Kudus, damai sejahtera di dalam hati Yesus, itu yang Dia berikan kepada kita. Dia mau apa yang Yesus alami, damai sejahtera, sukacita, itu juga yang kita alami. Sehingga firman Allah berkata, Roh Kudus yang ada daripada Tuhan Yesus, itu yang Dia berikan kepada kita. Tidak seperti dunia berikan. Kalau dunia berikan, sekali lagi, sebentar dan habis. Tetapi kalau Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, untuk selama-lamanya, kekal kita hidup di dalam damai dan sejahtera daripada Tuhan. Dan firman Allah selanjutnya berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebab itu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sedikit saya kasih contoh. Di dalam Alkitab, Daniel, dia adalah penyembah kepada Allah. Dan dia taat dan setia kepada Tuhan. Satu waktu raja berkata, tidak ada yang menyembah selain menyembah kepada raja. Tetapi Daniel tetap tidak mau menyembah kepada raja. Dia menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan kemudian ditangkap, Daniel ini ditangkap dan masukkan penjara. Dan direncanakan dia harus dibuang ke gua singa atau di kandang singa.
Saudara tahu singa itu mengaum-ngaum untuk menangkap manusia. Dan kata raja, jangan diberi makan sepanjang berapa hari, supaya singa itu lapar untuk menerkam dan menghabisi kepada Daniel. Dan maka hari hanya Daniel itu akan diterjunkan, dibuang ke gua singa, kata firman Allah, atau di kandang singa. Dan mereka membayangkan nggak sampai di lantai sudah habis tubuh daripada Daniel. Penonton yang ada menyaksikan, dan kemudian Daniel itu dilemparkan ke gua singa. Tapi ingat, Daniel itu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dia percaya kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, dia jatuh baik-baik sampai di lantai, dia berdiri. Dan kemudian singa-singa ini yang tadi kelaparan, tidak dikasih makan berapa hari, tunduk kepada Daniel, menyembah kepada Daniel. Apa sebab? Daniel punya Roh Kudus. Roh Kudus mengatup tutup mulut dari singa ini, sehingga singa ini tidak berhak atau tidak mempunyai kemauan untuk memakan kepada Daniel, karena ada satu cahaya Roh Kudus melalui Daniel yang ada. Sehingga raja berkata, sungguh Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan kemudian diangkat Daniel, dan kemudian raja berkata, terjunkan beberapa orang dari penonton yang ada, yang menyaksikan. Dan kemudian mereka membuktikan ini singa ini masih lapar atau tidak. Kemudian terjunkan orang ke dalam, habis. Belum sampai di lantai, udahlah habis semua. Nah, ini buktinya bahwa Daniel ada satu kuasa Roh Kudus, dan mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Kalau kita buka hati, Yesus, Roh Kudus hadir di dalam hati kita untuk kita menyembah kepada Tuhan. Ada mujizat yang bekerja di dalam hati kita. Mujizat bekerja di usaha kita. Ada disertai mujizat dalam segala apa yang kita kerjakan usaha. Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan menyertai. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Karena itulah tugas Roh Kudus. Hari Pantekosta, ketuhanan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita siap selalu membuka hati dan menyembah kepada Allah Yesus Kristus. Maka Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, pikiran kita, sehingga kita selalu ada damai sejahtera, penghiburan. Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman Allah pada pagi hari ini, dan kita akan masuk di dalam doa. Puji Tuhan. Firman Allah berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena ada Roh Allah bekerja di dalam kita. Puji Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mengucap syukur kepada Tuhan, firman Tuhan, di mana hari ini adalah hari Pantekosta, hari ketuhanan Roh Kudus. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu, karena masih ada firman-Mu yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Seringkali hati kami gelisah dan tidak ada ketenangan dengan situasi keadaan dunia yang ada. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu menghiburkan kami melalui Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami yakin Roh Kudus itu menyertai kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Biar kami selalu membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dan mujizat terjadi dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan, sidang jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia yang ada ini, yang sedang menghadapi keadaan situasi COVID-19. Tuhan, berikan hikmat akal budi kepada pemerintah dari pusat, oh Tuhan, daerah-daerah sampai di desa-desa RT RW, bahkan seluruh masyarakat yang ada. Berikan pengertian buat mereka Tuhan, biar ada kerjasama untuk Tuhan dengan Tuhan menghadapi virus yang ada.
Tuhan, Engkau mengerti di dalam situasi yang ada. Setiap anak-anak Tuhan, bangsa Indonesia, Bu, ditutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Lindungi karena Engkau mencintai kami bangsa Indonesia yang ingin beribadah kepadamu Tuhan. Engkau memberkati hikmat akal budi curahkan kepada pemerintah kami. Ya Tuhan, baik ekonomi kami Tuhan, Engkau kendalikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh merasakan sejahtera bangsa Indonesia yang ada. Kami berdoa ya Tuhan kepada dokter-dokter, perawat-perawat, bahkan relawan semua ya Tuhan, bahkan alat-alat dipakai untuk ya Tuhan pasien-pasien khususnya yang mengalami virus corona. Tuhan, Engkau jamah semua. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Berkati mereka. Berapa lama ini Tuhan mereka harus berpisah dengan keluarga, berpisah dengan saudara-saudara, karena Tuhan tugas-tugas yang ada di rumah sakit yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus, kami doakan kepada mereka. Kuatkan mereka, dan Tuhan tetap mereka bekerja dengan semangat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, pasien-pasien boleh sembuh, dan kami bangsa Indonesia bersukacita di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Oh Tuhan, jemaat Tuhan Warung Buncit yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah merayakan hari Pantekosta, ketuangan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu kami sudah buka hati menerima dan menjadi satu. Oh Tuhan, bekerja di dalam hati kami dan disertai dengan mujizat-mujizat di dalam usaha anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau melihat Tuhan, kalau belum keluar rumah dengan tugas-tugas yang ada, yang masih bekerja di dalam rumah ya Tuhan, Engkau kuduskan dan sucikan. Hikmat akal budi Tuhan berikan Tuhan. Kesehatan, kekuatan berikan kepada seluruh sidang jemaat, khususnya Warung Buncit yang ada. Tuhan, kami berpisah-pisah tempat, tapi Tuhan Engkau satukan kami di dalam doa bersama-sama, sehati di dalam Engkau, sehingga Roh Kudus bekerja. Tuhan berkati segala usaha, baik Tuhan, apa yang dikerjakan oleh sidang jemaat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk persembahan-persembahan yang sudah disiapkan oleh anak-anak-Mu. Baik itu perpuluhan dari hasil mereka ya Tuhan dalam tugas-tugas pekerjaan-Mu. Mereka memberikan 1/10 kepadamu. Baik itu pengorbanan, persembahan kolektor, juga ya Tuhan uang kas atau diakonia Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong. Engkau melihat segala pengorbanan yang ada ini, yang sidang jemaat sudah siapkan. Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan Tuhan. Engkau tumpangkan tangan dan berkati semua persembahan yang ada ini. Tuhan, Engkau lihat ya Tuhan. Engkau bakar dengan kuasa Roh Kudus, berbau harum di hadapan-Mu. Dan Engkau berkati dengan berlipat kali ganda di dalam segala tugas-tugas dan usaha-usaha anak-anak-Mu. Tuhan, pilih pengorbanan-pengorbanan ini yang ada. Tidak sia-sia di hadapan-Mu. Semua sangat berharga di mata-Mu. Kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persembahan semua ini milik Tuhan. Baik kolektor, baik uang kas atau diakonia, berkenan di mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini, hari Pantekosta. Dan kita angkat satu pujian, kita terima berkat daripada Tuhan. Kepada Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
saudara-saudara sidang jemaat yang ada, kita angkat tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai mulai dari hari ini dengan berkat-berkat jasmani rohani melimpah, dengan penyertaan Roh Kudus, dengan damai dan sukacita, kemenangan yang Tuhan berikan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Dan kami yakin Tuhan sudah berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri kebaktian ini dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin.